Halo semuanya, kembali di Kunci Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Kunci Hikmah. Dunia membagi manusia ke dalam dua warna, hitam dan putih. Bondan, 30 tahun, seorang penagih utang dengan kulit legam dan tato yang menjalar hingga leher, tahu persis di mana tempatnya. Diselokan kehidupan yang gelap dan bau. Sementara Ustazah Nisa, 25 tahun, pemilik panti asuhan dengan gamis putih bersih, berdiri di menara gading kesucian yang tak tersentuh. Bagi Nisa, napas Bondan adalah polusi, dan keberadaannya adalah noda bagi lingkungan pesantren. Namun, takdir memiliki selera humor yang kejam. Ketika tanah suci panti asuhan terancam diratakan oleh mafia hukum yang tak mempan doa, justru si pendosa itulah yang menawarkan nyawa. Ini adalah kisah tentang penghinaan yang dibayar dengan kebebasan dan sebuah tobat yang tak terucap lewat kata, melainkan lewat jeruji besi yang dingin selama 20 tahun. Matahari siang itu membakar aspal pasar induk hingga uap panasnya mengaburkan pandangan, menciptakan fatamorgana di antara tumpukan sampah sayur dan genangan air limbah yang menghitam. Bondan berjalan membelah kerumunan pedagang dengan langkah berat. Sepatu bot kulitnya yang sudah retak-retak menghentak tanah becek, menciptakan cipratan lumpur yang membuat orang-orang di sekitarnya sontak menyingkir ketakutan. Tato naga yang melilit leher kekarnya tampak mengilap oleh keringat, menjadi tanda peringatan alami bagi siapa saja agar tidak mencari masalah dengan penagih utang paling ditakuti di wilayah ini. Namun di balik jaket kulit bau apek dan wajah sangar yang penuh bekas luka itu, tangan kanan Bondan menggenggam sebuah amplop coklat kumal dengan begitu erat, seolah benda itu adalah satu-satunya tiket menuju surga yang ia miliki. Bondan berhenti sejenak di perbatasan pasar, menatap bangunan bercat putih bersih di seberang jalan yang tampak kontras bagaikan langit dan bumi dengan dunia hitam tempatnya berdiri. Pesantren An-Nur berdiri megah namun terancam, tempat di mana lantunan ayat suci meredam teriakan maksiat dari klub malam di ujung jalan. Dan hari ini, Bondan berniat menyerahkan seluruh hasil uang jatah preman bulan ini untuk membantu pelunasan tanah wakaf yang ia dengar sedang bermasalah. Bondan menarik napas panjang, mencoba menetralkan aroma alkohol dan rokok yang mungkin masih menempel di pakaiannya. Lalu melangkah ragu menuju gerbang besi pesantren yang terbuka setengah. Suara riuh pasar perlahan berganti dengan keheningan khusyuk. Hanya terdengar suara sapu lidi yang bergesekan dengan paving blok halaman masjid. Jantung Bondan berdegup kencang, lebih kencang daripada saat ia harus menghadapi keroyokan preman pasar sebelah. Karena ia sadar bahwa ia sedang memasuki wilayah di mana dosa-dosanya akan terlihat sangat mencolok di bawah terik matahari. Ia melihat sekumpulan santriwati sedang duduk melingkar di bawah pohon rindang, dan di tengah-tengah mereka duduklah Ustazah Nisa yang bersinar dengan gamis putih bersihnya, sedang membacakan kitab dengan suara lembut yang menyejukkan hati. Pemandangan itu begitu suci hingga Bondan merasa kakinya yang kotor tidak pantas bahkan untuk menginjak bayangan pagar pesantren itu. Namun niat baiknya mendorongnya untuk terus maju, menyeret langkahnya mendekat meski rasa minder mulai mencekik lehernya. Kehadiran Bondan seketika mengubah atmosfer damai di halaman pesantren menjadi ketegangan yang mencekam, membuat para santriwati terdiam 1000 bahasa dan menatapnya dengan campuran rasa takut serta jijik. Suara langkah kaki Bondan yang berat terdengar seperti dentuman palu di lantai keramik teras masjid, menghentikan bacaan kitab Ustazah Nisa yang kini mengangkat wajahnya perlahan. Mata Nisa yang bening dan tajam langsung terkunci pada sosok Bondan yang berdiri canggung di hadapannya. Tatapan itu bukan tatapan ramah menyambut tamu, melainkan tatapan hakim yang sedang melihat terdakwa kasus kriminal berat. Bondan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung wajah wanita yang selama ini ia kagumi dari kejauhan itu. Lalu dengan tangan gemetar ia menyodorkan amplop coklat yang sudah sedikit basah oleh keringat tangannya. Lidahnya terasa keluh, dan kata-kata yang sudah ia susun rapi di kepala mendadak buyar, digantikan oleh gumaman kasar khas jalanan yang terdengar sangat tidak sopan di lingkungan sesantun ini. Ini ada sedikit rezeki Ustazah, buat nambah-nambah bayar tanah yang katanya mau digusur itu.
Saya dengar dari orang pasar kalau Panti lagi butuh duit cepat. Ucap Bondan dengan suara parau yang ia usahakan selembut mungkin, meski terdengar seperti geraman tertahan. Ia masih menyodorkan amplop itu, berharap tangan halus Nisa akan terulur menerimanya, atau setidaknya seseorang di sana mau menghargai usahanya. Namun hening yang menyambutnya terasa menyakitkan. Tidak ada satupun tangan yang bergerak, bahkan angin seolah berhenti berhembus, membiarkan Bondan terhukum dalam posisi memberi yang tak disambut. Nisa perlahan berdiri dari duduknya. Gerakan tubuhnya anggun, namun memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Ia memandang amplop di tangan Bondan seolah benda itu adalah bangkai tikus yang baru saja dipungut dari selokan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Nisa melakukan gerakan yang menghancurkan harga diri Bondan hingga ke titik nadir. Ia mengangkat ujung kerudung panjangnya dengan tangan kiri, lalu menutup hidung dan mulutnya rapat-rapat, sambil memalingkan wajah ke samping, seolah kehadiran Bondan membawa wabah penyakit menular yang mematikan. Gerakan menutup hidung itu disaksikan oleh puluhan pasang mata santriwati, sebuah penolakan nonverbal yang jauh lebih kejam daripada tamparan fisik manapun di wajah Bondan. Wajah Bondan memanas, darah mendesir naik ke telinganya. Namun, ia tetap mematung dengan tangan yang masih terulur kaku di udara, menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokan. "Maaf kalau saya bau keringat, Ustazah. Saya baru kelar narik di pasar. Tapi sumpah demi Tuhan, ini duitnya halal. Saya nggak nyuri. Ini jatah saya sendiri yang saya sisihkan." Bondan mencoba membela diri dengan suara bergetar, berusaha meyakinkan bahwa uang di dalam amplop itu tidak kotor seperti penampilannya. Namun pembelaan itu justru membuat tatapan Nisa semakin tajam. Ia menurunkan tangan dari hidungnya hanya untuk melontarkan kalimat yang lebih menyakitkan daripada pukulan benda tumpul. Nisa menatap lurus ke mata Bondan dengan sorot mata merendahkan. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis yang penuh dengan penghakiman moral. Seolah ia memiliki kunci surga dan Bondan adalah penghuni neraka yang salah alamat. Simpan uang harammu itu. Kami lebih baik mati kelaparan atau tidur beratapkan langit daripada harus menerima uang hasil memeras orang miskin di pasar. Suara Nisa terdengar tenang namun tajam. Setiap suku katanya dirancang untuk menguliti harga diri Bondan di depan umum. Nisa melangkah maju satu langkah, menunjuk dada Bondan dengan jari telunjuknya yang lentik, namun terasa seperti ujung pedang. Kamu pikir bisa menyogok Tuhan dengan uang lendir dan darah ini? Tempat ini suci, Bondan. Dibangun dengan keringat orang-orang beriman. Bukan dengan uang preman yang didapat dari menindas pedagang kecil. Kalimat itu menohok tepat di jantung Bondan. Karena sebagian dari apa yang dikatakan Nisa memang benar. Profesinya memang kotor. Tapi niatnya hari ini murni untuk menolong. Bondan ingin berteriak bahwa tidak semua uangnya haram. Bahwa ia juga manusia yang punya hati. Tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tertahan oleh rasa malu yang luar biasa. Karena kini beberapa wali santri yang baru datang pun mulai berbisik-bisik, sambil menunjuk ke arahnya. Bondan perlahan menarik tangannya kembali, meremas amplop coklat itu hingga lecek tak berbentuk. Menyadari bahwa di mata Nisa, ia hanyalah sampah masyarakat yang tak layak didaur ulang. Ia tidak marah, tidak mengamuk, atau memaki seperti yang biasa ia lakukan jika ada orang pasar yang menantangnya. Sebaliknya, bahunya merosot turun. Tatapan matanya meredup, kehilangan nyali garangnya di hadapan wanita suci ini. "Saya cuma mau bantu, Ustazah. Gak ada maksud lain. Kalau memang gak mau diterima, ya sudah." Bisik Bondan pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Terdengar lebih seperti rintihan anjing yang diusir tuannya. Ia berbalik badan dengan gerakan lambat. Punggungnya yang lebar kini menjadi sasaran tatapan jijik seluruh penghuni pesantren. Langkah kakinya terasa berat, seolah ada rantai besi yang membelenggu kakinya. Saat ia melangkah keluar gerbang, ia mendengar suara Nisa yang memerintahkan santrinya untuk menyiram bekas pijakan kaki Bondan dengan air keran, seolah jejak sepatu Bondan benar-benar mengandung najis mugolazah yang harus disucikan 7 kali. Bondan sampai di luar pagar, bersandar pada tembok kusam di samping gerbang sambil menatap amplop di tangannya dengan tatapan kosong.
Hatinya hancur berkeping-keping oleh penghinaan yang baru saja ia terima. Namun, belum sempat ia meratapi nasibnya, sebuah sedan hitam mewah dengan kaca gelap melintas pelan di depannya dan berhenti tepat di depan gerbang pesantren yang baru saja ia tinggalkan. Dari dalam mobil itu, turunlah dua orang pria berbadan tegap dengan setelan jas rapi namun berwajah bengis, membawa map dokumen berwarna merah menyala yang jelas bukan berisi ayat suci. Bondan mengenali salah satu dari mereka sebagai tangan kanan bos mafia tanah yang terkenal kejam dan kebal hukum, membuat insting premannya seketika siaga penuh. Apakah pengusiran Nisa tadi hanyalah awal dari bencana yang lebih besar? Bondan mengepalkan tangannya, menyadari bahwa doa-doa Nisa mungkin tidak akan cukup untuk melawan setan berdasi yang baru saja turun dari mobil itu. Dan ironisnya, mungkin hanya najis sepertinya yang bisa menghentikan mereka. Langit sore berubah menjadi kelabu gelap saat mobil sedan hitam itu memuntahkan dua orang pria berjas rapi yang membawa aura kematian bagi masa depan pesantren An-Nur. Bondan masih berdiri mematung di balik tiang listrik yang berkarat, mengamati dari kejauhan bagaimana pria-pria itu menerobos masuk ke halaman panti tanpa permisi, seolah mereka adalah pemilik sah tanah suci tersebut. Ia melihat Ustazah Nisa keluar menyambut mereka dengan wajah pucat pasi. Tangannya meremas tasbih kayu koka, seakan benda itu adalah satu-satunya senjata yang ia miliki untuk melawan iblis berwajah manusia. Suara tawa meremehkan dari salah satu pria berjas itu terdengar samar-samar sampai ke telinga Bondan. Sebuah tawa kemenangan yang biasa terdengar di ruang pengadilan yang sudah disogok. Bondan mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ingin sekali ia berlari ke sana dan menghajar mulut sombong itu. Namun bayangan penolakan Nisa tadi masih membekas perih di dadanya bagaikan luka bakar yang belum kering. Ia sadar bahwa kehadirannya di sana hanya akan memperburuk situasi, membuat Nisa semakin yakin bahwa dunianya memang dikelilingi oleh kekerasan dan kekacauan yang menjijikkan. Di teras masjid, Nisa berusaha mati-matian mempertahankan ketenangannya di hadapan pengacara mafia tanah yang menyodorkan surat eksekusi pengosongan lahan dengan senyum licik. Mata Nisa berkaca-kaca saat membaca klausul demi klausul yang menyatakan bahwa sertifikat wakaf ayahnya dianggap tidak sah secara hukum karena rekayasa administrasi tahun 90-an yang baru diungkit sekarang. Hukum tidak mengenal air mata atau doa, Bu Ustazah. Hukum hanya mengenal hitam di atas putih dan stempel pengadilan. Ucap pengacara itu dengan nada dingin, menginjak harga diri Nisa yang selama ini percaya bahwa kebenaran akan selalu menang. Nisa mencoba berargumen dengan suara bergetar, membawa nama Tuhan dan nasib puluhan anak yatim yang tidur di asrama belantang, namun kata-katanya mental begitu saja di hadapan tembok birokrasi yang korup. Pria itu memberi ultimatum terakhir, kosongkan tempat ini dalam waktu 3x24 jam atau bulldozer akan meratakan asrama tanpa peduli ada manusia di dalamnya atau tidak. Nisa terduduk lemas di kursi rotan setelah mobil itu pergi. Dunianya terasa runtuh seketika. Sementara santri-santri kecil mulai mengintip dari balik tirai jendela dengan tatapan ketakutan yang menyayat hati. Malam pun jatuh menyelimuti pesantren dengan selimut kegelisahan yang tebal. Namun Bondan memutuskan untuk tidak pulang ke kontrakannya yang sumpek. Ia memilih duduk di pos ronda tua yang berjarak 50 meter dari gerbang pesantren, ditemani nyamuk-nyamuk nakal dan segelas kopi dingin yang ia beli dari warung Tegal. Instingnya sebagai orang jalanan berteriak keras bahwa kunjungan pengacara tadi siang hanyalah salam pembuka, dan teror fisik yang sesungguhnya biasanya akan datang saat malam buta. Bondan menyulut rokok kreteknya untuk mengusir kantuk. Asap putih mengepul ke udara membentuk cincin-cincin abstrak. Satu-satunya teman setianya dalam kesepian menjaga wanita yang bahkan tak sudi melihat wajahnya. Ia tahu betul cara kerja mafia tanah di kota ini. Jika ancaman kertah tidak mempan, maka batu dan api akan menjadi bahasa selanjutnya untuk memaksa penghuni pergi. Benar saja, lewat tengah malam, suara daru motor knalpot brong terdengar mendekat, memecah keheningan malam yang sakral dengan raungan mesin yang provokatif dan penuh amarah. Gerombolan preman bayaran suruhan mafia tanah itu berhenti tepat di depan gerbang pesantren. Mereka mulai melemparkan batu dan botol kaca ke arah pos satpam yang kosong, sambil meneriakkan kata-kata kotor. Suara pecahan kaca yang nyaring membuat jeritan histeris terdengar dari dalam asrama putri, membangunkan Nisa dan seluruh penghuni panti dalam kepanikan luar biasa. Bondan yang melihat kejadian itu langsung membuang rokoknya ke tanah dan menginjaknya dengan geram. Darah pendekarnya mendidih melihat tempat ibadah dijadikan sasaran vandalisme oleh pengecut-pengecut bayaran.
Tanpa membuang waktu, Bondan berlari menerjang kegelapan, melompat keluar dari persembunyiannya bagaikan harimau yang menyergap mangsa, langsung menghantam preman yang sedang memegang jerikan bensin. Satu pukulan telak mendarat di rahang preman itu, hingga ia tersungkur mencium aspal, membuat teman-temannya yang lain terkejut dan seketika mengalihkan fokus serangan mereka kepada Bondan seorang. Perkelahian tak seimbang pun pecah di jalanan sempit depan pesantren. Bondan dikeroyok oleh 5 orang sekaligus yang bersenjatakan rantai kapal dan balok kayu. Namun Bondan bukanlah preman kemarin sore. Ia menari di antara ayunan senjata lawan, menerima beberapa pukulan di punggung dan lengannya demi melindungi gerbang pesantren agar tidak disentuh oleh tangan-tangan kotor itu. Suara debukan benda tumpul menghantam daging terdengar mengerikan. Bondan mengerang tertahan saat sebuah balok menghantam pelipisnya hingga darah segar mengucur menutupi mata kirinya. Meski pandangannya mulai kabur dan napasnya tersengal, ia tidak mundur satu langkah pun. Ia terus membalas pukulan demi pukulan dengan beringas hingga satu persatu pengeroyoknya lari terbirit-birit ketakutan. Bondan berdiri terengah-engah di tengah jalan. Wajahnya babak belur dan jaket kulitnya robek, namun ia berhasil memastikan tidak ada satupun batu yang lolos masuk ke halaman dalam pesantren malam itu. Tepat saat suasana hening kembali, gerbang pesantren terbuka lebar, dan Nisa berlari keluar dengan membawa senter. Diikuti oleh satpam tua yang baru bangun karena keributan. Cahaya senter menyorot lurus ke wajah Bondan yang penuh darah, lalu turun ke arah beberapa preman yang masih mengerang kesakitan di aspal dekat kaki Bondan. Di mata Nisa yang sedang panik dan trauma, pemandangan itu terlihat sangat berbeda dari kenyataan. Ia melihat Bondan berdiri garang di tengah keributan, seolah dialah pemimpin geng yang baru saja membuat onar di depan rumah Tuhan. Nisa tidak melihat heroisme Bondan. Yang ia lihat hanyalah kekerasan, darah, dan wajah kriminal yang kembali membawa masalah ke depan pintu rumahnya. Astagfirullah, apa yang kamu lakukan di sini, Bondan? Teriak Nisa dengan suara melengking. Air mata ketakutan bercampur kemarahan mengalir di pipinya yang pucat. Nisa mengira Bondan membawa teman-teman premannya untuk balas dendam karena ditolak tadi siang. Sebuah kesalahpahaman fatal yang meremukkan hati Bondan untuk kedua kalinya. Ustazah, dengerin dulu, mereka ini mau bakar. Bondan mencoba menjelaskan sambil menunjuk jerigen bensin yang terguling. Namun napasnya yang sesak membuatnya sulit bicara lancar. Nisa memotong ucapan Bondan dengan bentakan keras, menepis tangan Bondan yang mencoba mendekat untuk menunjukkan bukti. Cukup, jangan kotori tempat ini dengan tawuran kalian. Kamu dendam karena saya tolak uangmu tadi siang, lalu kamu kirim teman-temanmu untuk meneror kami, begitu kan? Tuduh Nisa membabi buta. Logikanya tertutup oleh prasangka buruk terhadap status sosial Bondan. Bagi Nisa, preman tetaplah preman, dan kehadiran Bondan di tempat kejadian perkara adalah bukti tak terbantahkan bahwa dia adalah sumber masalahnya. Bondan terdiam, lidahnya keluh melihat kebencian yang begitu dalam di mata wanita yang baru saja ia lindungi dengan taruhan nyawa. Rasa sakit di hatinya jauh lebih perih daripada luka sobek di pelipisnya. Bondan menyadari bahwa membela diri saat ini percuma. Stempel sampah masyarakat sudah melekat terlalu kuat di jidatnya, tak peduli seberapa banyak darah yang ia tumpahkan untuk kebaikan. Ia menatap Nisa dengan tatapan sendu yang menyiratkan kekecewaan mendalam, lalu perlahan memungut jaketnya yang terjatuh dan berbalik arah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pergi kamu, dan jangan pernah kembali lagi, atau saya akan panggil polisi. Ancam Nisa saat Bondan menyeret kakinya yang pincang menjauh dari cahaya lampu gerbang menuju kegelapan gang. Bondan menghilang di tikungan jalan, meninggalkan Nisa yang masih gemetar memeluk tiang gerbang, tidak menyadari bahwa satu-satunya pelindung yang ia miliki baru saja ia usir pergi. Sementara itu di kejauhan, Bondan melihat mobil bos mafia tanah kembali melintas pelan, dan ia tahu, besok pagi bukan lagi preman kroco yang akan datang, melainkan alat berat yang siap meratakan segalanya tanpa ampun. Matahari pagi yang biasanya membawa harapan, kini terbit dengan membawa vonis kematian bagi pesantren An-Nur. Sinarnya yang terik seolah menyorot panggung eksekusi yang telah disiapkan dengan rapi. Batas waktu ultimatum 3x24 jam telah habis tepat saat jarum jam dinding tua di ruang tengah menunjuk angka 9.
Dan Nisa merasa dunianya berputar pening saat satu persatu nomor telepon orang penting yang ia hubungi mendadak tidak aktif. Para donatur tetap yang biasanya berebut kursi di barisan depan saat acara pengajian, kini menghilang bak di telan bumi, takut terseret kasus sengketa lahan melawan konglomerat hitam yang terkenal kejam itu. Nisa membanting gagang telepon ke atas meja dengan tangan gemetar. Air mata frustasi mulai menggenang di pelupuk matanya. Menyadari bahwa senyum manis dan janji manis para pejabat teras itu hanyalah topeng kemunafikan yang luntur saat badai datang. Ia berlari keluar menuju halaman, di mana puluhan anak asuhnya sedang berkumpul sambil berpelukan ketakutan. Suara isak tangis mereka menyayat hati di tengah deru mesin diesel yang mulai terdengar mendekat dari ujung jalan. Monster kuning raksasa itu akhirnya menampakkan wujudnya. Sebuah ekskavator besar merayap pelan namun pasti menuju gerbang pesantren, dikawal oleh puluhan polisi yang justru memagari area agar eksekusi berjalan lancar, bukan untuk melindungi rakyat kecil. Suara rantai besi roda ekskavator yang menggilas aspal terdengar seperti geraman hewan buas yang kelaparan, siap melahap bangunan tua tempat ratusan anak yatim menggantungkan mimpi mereka. Nisa berdiri di barisan paling depan, merentangkan tangannya yang ringkih untuk menghalangi jalan masuk. Sebuah usaha heroik namun sia-sia, layaknya semut melawan gajah. Debu tebal mulai berterbangan saat cakar besi ekskavator itu diangkat tinggi-tinggi ke udara, menciptakan bayangan gelap yang menutupi wajah Nisa yang pucat pasi. Di momen kritis itu, Nisa merasakan kesendirian yang amat sangat. Di mana para ustadz kondang yang dulu memuji kesuciannya? Di mana tetangga yang dulu ia bantu? Semuanya menutup pintu dan jendela, memilih cari aman daripada membela kebenaran yang berisiko. Di tengah keputusasaan yang memuncak, ketika Nisa hampir jatuh pingsan karena tekanan mental yang luar biasa, sesosok pria muncul menyeruak dari kerumunan warga yang hanya berani menonton. Bondan berjalan pincang, dengan wajah yang masih diperban sisa perkelahian malam itu. Namun tatapan matanya tajam menusuk langsung ke arah operator alat berat yang sedang memainkan tuas kendali. Kehadiran Bondan yang tiba-tiba membuat Nisa tersentak. Ada rasa malu yang menyelinap, karena justru si sampah masyarakat inilah yang muncul di saat para ahli surga bersembunyi. Namun ego Nisa yang terluka membuatnya kembali memasang tembok pertahanan. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan preman yang pernah ia usir dengan kasar. Nisa menatap Bondan dengan curiga, menyangka bahwa Bondan datang untuk menertawakan kehancurannya, atau lebih parah lagi, datang untuk menagih upah perlindungan seperti preman pada umumnya. Bondan tidak memperdulikan tatapan sinis Nisa. Ia justru berjalan mendekat ke arah pagar betis polisi, mencoba bernegosiasi dengan komandan lapangan menggunakan bahasa jalanan yang ia kuasai. Namun upaya Bondan sia-sia. Ia didorong kasar oleh aparat hingga terjerembab ke tanah berdebu, memicu gelak tawa dari para preman bayaran yang berdiri di belakang garis polisi. Nisa yang melihat kejadian itu merasakan campur aduk antara iba dan marah. Marah pada situasi, marah pada ketidakberdayaan dirinya, dan anehnya, marah melihat Bondan yang terus-menerus merendahkan dirinya demi tempat yang telah menolaknya. Nisa berjalan cepat menghampiri Bondan yang sedang berusaha bangkit membersihkan debu dari celana jeansnya yang sobek. "Berhenti mempermalukan dirimu sendiri," desis Nisa tajam. Suaranya bergetar menahan tangis. "Kamu pikir dengan lagak jagoanmu itu alat berat ini bisa berhenti? Ini masalah hukum, Bondan, bukan tawuran pasar." Bondan menatap Nisa lekat-lekat. Nafasnya terdengar berat namun terkendali. Ia melihat kepanikan luar biasa di balik bola mata indah yang kini merah dan bengkak itu. "Saya tahu siapa bos di balik semua ini, Ustazah. Hukum gak akan mempan buat dia, karena dia yang bikin hukum di kota ini," ucap Bondan pelan namun penuh keyakinan. Suaranya terdengar serius tanpa nada main-main. Bondan melangkah satu langkah lebih dekat, mengabaikan garis batas kesopanan yang biasanya ia jaga. "Saya punya satu cara kotor yang gak mungkin Ustazah pikirkan, tapi bisa bikin bos mafia itu ditarik mundur selamanya." Bondan menawarkan solusi terakhir, sebuah perjudian nyawa yang sudah ia pikirkan matang-matang semalam suntuk di pos ronda. Ia tahu betul bahwa satu-satunya cara menghentikan mafia adalah dengan menghancurkan reputasinya dari dalam.
sebuah misi bunuh diri yang hanya bisa dilakukan oleh orang dalam atau orang nekat. Nisa tertawa getir mendengar tawaran itu. Tawa yang terdengar sumbang dan penuh kepahitan. Ia merasa Bondan sedang membual di tengah tragedi hidup matinya. Bagaimana mungkin seorang preman pasar rendahan bisa menghentikan konglomerat yang bahkan wali kota pun takut padanya? Rasa putus asa membuat logika Nisa tumpul, dan kesombongannya sebagai wanita terhormat kembali mengambil alih kendali emosinya. Ia merasa terhina karena harus mendengarkan solusi dari seorang pendosa. Seolah-olah Tuhan tidak punya cara lain selain lewat tangan kotor Bondan. Dengan dada naik turun menahan emosi, Nisa menatap tepat ke manik mata Bondan, meluapkan segala kekecewaan dan gengsinya dalam satu kalimat tantangan yang akan ia sesali seumur hidupnya. Kamu mau jadi pahlawan kesiangan? Nisa menunjuk wajah Bondan dengan telunjuk gemetar. Suaranya meninggi hingga terdengar oleh orang-orang di sekitar mereka. Dengar baik-baik Bondan, jangan kotori tempat ini. Kalau kau bisa usir mafia itu tanpa kekerasan, aku akan jadi istrimu. Tapi preman sepertimu hanya tahu dosa, kan? Kalimat itu meluncur begitu saja bagaikan muntahan lahar panas, membakar jembatan terakhir antara dirinya dan Bondan. Nisa menggunakan taruhan yang paling mustahil, dirinya sendiri, karena ia yakin 100% Bondan tidak akan mampu melakukannya tanpa darah dan kekerasan, cara primitif yang selalu ia benci. Hening seketika menyelimuti interaksi mereka. Bahkan suara mesin ekskavator seolah meredup di telinga Bondan saat mendengar tantangan yang merendahkan sekaligus menantang itu. Wajah Bondan tidak menunjukkan kemarahan, rahangnya hanya mengeras sedikit. Lalu perlahan sebuah senyum tipis dan sedih terukir di bibirnya. Senyum seseorang yang sudah siap kehilangan segalanya. Tanpa kekerasan. Baik, saya pegang kata-kata itu, Ustazah. Jawab Bondan dengan suara dingin yang membuat bulu kuduk Nisa meremang. Ia menatap Nisa untuk terakhir kalinya, tatapan perpisahan yang dalam, lalu berbalik badan meninggalkan kerumunan menuju motor bututnya yang terparkir di ujung jalan. Bondan memacu motornya dengan kecepatan tinggi, membelah debu, bukan untuk lari, tapi menuju sarang singa untuk menunaikan janji gila itu. Sementara operator ekskavator mulai menurunkan tuas untuk menghantamkan cakar besinya ke gapura pesantren. Lampu neon merah berkedip liar di dinding kelap malam di Inferno, menciptakan bayangan setan yang menari-nari di wajah Bondan saat ia melangkah masuk ke sarang serigala itu sendirian. Di tangannya, ia mencengkram sebuah tas olahraga hitam yang berisi tiket satu arah menuju neraka penjara. Sebuah pengorbanan yang ia siapkan demi menebus tanah suci yang haram ia injak. Musik dentuman bas memekakan telinga, namun detak jantung Bondan terdengar lebih nyaring, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya yang masih nyeri akibat pengeroyokan semalam. Ia tidak datang dengan kepalan tangan atau parang seperti biasanya, melainkan dengan kepala tertunduk dan bahu merosot. Sebuah akting sempurna dari seorang pecundang yang menyerah kalah. Para penjaga pintu bertubuh raksasa hanya menyeringai meremehkan, membiarkan anjing kurap ini lewat, karena mereka pikir Bondan datang untuk mengemis ampunan pada Bos Randi, sang mafia tanah yang sedang merayakan kemenangan dininya di ruang VIP. Di dalam ruangan kaca kedap suara, Bos Randi duduk santai sambil menghisap cerutu mahal. Dikelilingi wanita-wanita berpakaian minim dan botol-botol alkohol impor seharga motor. Ketika Bondan masuk dan meletakkan tas hitam itu di meja marmer, tawa Randi meledak seketika, menggema memenuhi ruangan yang berbau dosa dan keserakahan itu. Lihat siapa yang datang, pahlawan kesiangan yang mau menyelamatkan pesantren kumuh itu. Ejek Randi sambil menyemburkan asap cerutu ke wajah Bondan, matanya berkilat licik. Bondan tidak menjawab. Ia hanya membuka resleting tas itu perlahan, memperlihatkan tumpukan bungkusan plastik berisi bubuk putih haram senilai miliaran rupiah yang ia kumpulkan dari sisa jaringan lamanya. Gue nyerah, Bos. Pesantren itu nggak bisa kasih gue makan. Gue mau balik ke jalanan. Ini modal gue buat gabung sama Imperium lo, ucap Bondan datar. Matanya menatap lurus tanpa berkedip, menyembunyikan rencana bunuh diri yang sedang ia jalankan. Keserakahan adalah kelemahan terbesar iblis, dan Bondan tahu betul cara memanipulasinya. Mata Randi seketika terbelalak melihat kualitas barang haram yang dibawa Bondan. Tanpa curiga sedikit pun,
Randi menyambar salah satu bungkusan itu, merobeknya sedikit, dan mencicipinya untuk memastikan keaslian. Meninggalkan sidik jarinya yang basah di seluruh permukaan barang bukti itu. Bagus, gue suka gaya lo Bondan. Lo pintar. Mending jadi kawan daripada jadi lawan yang mati konyol. Seru Randi kegirangan. Merangkul bahu Bondan seolah mereka adalah sahabat lama. Tidak menyadari bahwa ia baru saja memeluk malaikat pencabut nyawanya sendiri. Bondan membiarkan dirinya dirangkul. Ia bahkan menuangkan minuman untuk Randi. Memastikan sidik jari si bos juga menempel pada gelas dan botol yang ada di meja yang sama dengan narkoba itu. Di balik punggungnya, tangan kiri Bondan diam-diam menekan tombol kirim pada ponsel bututnya, mengirimkan sinyal lokasi GPS kepada kontak bernama Kompol Arif, yang sudah ia siapkan sejam lalu. Waktu berjalan lambat bagaikan tetesan air dari keran bocor. Setiap detiknya menyiksa batin Bondan yang harus berpura-pura tertawa di tengah pesta para pendosa. Ia melirik jam dinding, menghitung mundur sisa kebebasannya di dunia luar, membayangkan wajah Nisa untuk terakhir kalinya sebagai penguat batin. Tepat saat Randi sedang mengangkat gelas untuk bersulang merayakan penggusuran pesantren yang akan dilanjutkan besok, suara sirine polisi meraung-raung dari luar gedung, membelah kebisingan musik disko menjadi kepanikan massal. Wajah Randi berubah pucat pasi. Gelas di tangannya jatuh pecah berkeping-keping. Ia panik berusaha membereskan bungkusan narkoba itu untuk dibuang ke toilet. Namun Bondan dengan cepat menahan tangan Randi, bukan dengan pukulan, tapi dengan cengkraman kuat yang menahan barang bukti itu tetap berada di tangan si bos mafia. Jangan repot-repot, bos. Kita nikmati saja pestanya sampai selesai. Bisik Bondan dingin tepat di telinga Randi. Seringai tipis muncul di wajahnya untuk pertama kalinya malam itu. Randi memberontak. Matanya melotot nyalang menyadari bahwa ia telah dijebak mentah-mentah oleh preman pasar yang ia remehkan otaknya. Pintu ruangan VIP didobrak kasar dari luar. Puluhan polisi bersenjata laras panjang merangsek masuk dengan teriakan perintah untuk tiarap. Dalam kekacauan itu, Bondan justru berdiri tegak di samping Randi, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sambil memastikan posisi tubuhnya terlihat jelas seolah ia adalah partner kriminal utama Randi. "Jangan tembak, kami menyerah. Ini barang kami semua," teriak Bondan lantang, sengaja menggunakan kata kami untuk menyeret Randi ke dalam lubang yang sama dalamnya, memastikan tidak ada celah hukum bagi mafia licin itu untuk lolos kali ini. Polisi langsung menyergap mereka berdua, menekan wajah Bondan dan Randi ke meja marmer yang dingin, memborgol tangan mereka dengan kasar ke belakang punggung. Randi berteriak histeris, menyumpah serapah dan mengancam akan menuntut semua orang, mengklaim bahwa barang itu bukan miliknya. Namun bukti fisik sudah terlalu kuat berbicara. Sidik jari Randi ada di mana-mana. Dan pengakuan Bondan yang bertindak sebagai saksi mahkota sekaligus tersangka utama, mengunci nasib Randi di jeruji besi selamanya. Bondan tidak melawan sedikit pun. Saat laras senapan ditekan ke tengkuknya, ia justru merasakan ketenangan yang aneh. Seolah beban berat yang selama ini menghimpit dadanya perlahan terangkat. Ia tidak menggunakan satupun pukulan. Ia tidak meneteskan setitik darah pun dari musuhnya. Ia menepati janji tanpa kekerasan yang diminta Nisa, dengan cara yang paling menyakitkan bagi dirinya sendiri. Bondan digelandang keluar dari klub malam dengan kawalan ketat, melewati kerumunan wartawan kriminal yang sudah menunggu di garis polisi, bagaikan burung nazar yang mencium bau bangkai. Kilatan lampu kamera menyilaukan matanya, merekam wajahnya yang lebam dan bertato, sebagai wajah gembong narkoba baru yang tertangkap basah. Di tengah riuh rendah pertanyaan wartawan yang menyudutkan, Bondan sempat menoleh ke arah kamera TV swasta yang sedang siaran langsung. Tatapannya sayu, namun damai. Ia berharap Nisa sedang menonton ini. Ia berharap wanita itu mengerti bahwa ini adalah satu-satunya cara membersihkan sampah di kota ini, dengan membuang dirinya sendiri ke tempat pembuangan akhir. Mobil tahanan besi menyambutnya dengan pintu terbuka lebar, menganga seperti mulut monster yang siap menelan masa depan, masa muda, dan cinta yang tak pernah sempat ia utarakan. Pintu besi mobil tahanan ditutup dengan dentuman keras, memisahkan Bondan dari dunia bebas untuk waktu yang sangat lama, mungkin seumur hidup.
Di dalam kegelapan kabin sempit itu, Bondan menyandarkan kepalanya ke dinding besi yang dingin, memejamkan mata sambil membayangkan senyum Nisa yang tak pernah ia dapatkan. Ia telah kehilangan segalanya malam ini. Nama baiknya hancur, kebebasannya terenggut, dan impian untuk hidup normal musnah sudah. Namun, di sudut hatinya yang paling dalam, ada rasa bangga yang hangat menjalar. Ia berhasil membuktikan bahwa preman kotor ini bisa menyelamatkan tempat suci tanpa mengotori tangannya dengan darah. Mobil mulai bergerak menjauh, membawa Bondan pergi menuju takdir barunya sebagai narapidana, meninggalkan janji pernikahan Nisa yang kini menggantung di udara sebagai sebuah ironi yang menyedihkan. Pagi itu, suara deru mesin buldoser yang menakutkan mendadak bisu, digantikan oleh hiruk-pikuk sirine polisi yang menyita seluruh aset properti milik Bos Randi yang kini berstatus tersangka utama bandar narkoba. Nisa berdiri terpaku di depan televisi tabung di ruang tengah panti asuhan. Matanya tak berkedip menyaksikan berita terkini yang menampilkan wajah Bondan dengan baju tahanan oranye, berjalan tertunduk di samping bos mafia yang ia takuti. Reporter berita menyebutkan bahwa penangkapan ini terjadi berkat perang antar geng, yang justru membongkar sindikat narkoba terbesar dekade ini. Sebuah narasi yang menyelamatkan tanah wakaf dari sengketa, karena kini seluruh lahan itu dibekukan negara sebagai barang bukti. Cangkir teh di tangan Nisa terjatuh dan pecah berkeping-keping, bukan karena kaget, melainkan karena hatinya remuk redam menyadari makna di balik tatapan kosong Bondan di layar kaca itu. Ia baru sadar bahwa Bondan tidak sedang berbuat jahat, melainkan sedang menepati janji gilanya untuk mengusir mafia tanpa kekerasan fisik, melainkan dengan menghancurkan dirinya sendiri sebagai tumbal. Seorang perwira polisi senior, Kompol Arif, datang ke pesantren siang harinya untuk menyerahkan surat pemberitahuan resmi bahwa eksekusi lahan dibatalkan demi hukum. Dengan wajah serius, namun penuh hormat, polisi itu menyerahkan sebuah lipatan kertas kumal yang ditemukan di saku celana Bondan saat penangkapan. Sebuah surat wasiat tak bertanggal yang ditujukan khusus untuk Nisa. Dia meminta saya memberikan ini kalau rencananya berhasil, Bu Ustazah. Dia bilang ini bukti kalau dia tidak ingkar janji. Ucap Kompol Arif pelan sebelum pamit undur diri. Nisa membuka kertas itu dengan tangan gemetar hebat. Air matanya mulai menetes membasahi tulisan cakar ayam khas orang yang tak tamat sekolah dasar itu. Di sana hanya tertulis satu kalimat singkat yang menusuk ulu hati. Tanahmu sudah bersih, Ustazah. Tangan saya juga bersih. Saya tidak pukul orang. Janji lunas. Jangan cari preman kotor ini lagi. Nisa menjerit tertahan, mendekap kertas itu ke dadanya. Merasakan sesak yang luar biasa. Karena kesombongannya telah menghukum orang paling tulus di dunia ini ke dalam lubang penderitaan. Hari persidangan tiba, dengan suasana mendung yang menggantung di langit kota. Seolah alam turut berduka atas ketidakadilan yang akan diketok palu hakim. Nisa duduk di kursi pengunjung paling depan, mengenakan gamis hitam tanda berkabung. Matanya bengkak karena menangis semalaman, memohon ampun pada Tuhan atas prasangka buruknya. Di kursi pesakitan, Bondan duduk tenang dengan kepala plontos. Ia sama sekali tidak mengajukan pembelaan atau menyewa pengacara. Ia menerima semua dakwaan jaksa dengan anggukan pasrah seolah ia memang pantas dihukum. Ketika hakim membacakan vonis 20 tahun penjara karena kepemilikan narkoba tingkat 1, ruang sidang riuh rendah oleh suara para wartawan. Namun dunia Nisa hening seketika. Ia melihat Bondan menoleh ke arahnya, bukan dengan tatapan marah atau dendam, melainkan dengan senyum tipis yang tulus, seolah berkata, "Kamu aman sekarang." Senyum itu adalah tamparan terkeras bagi Nisa, meruntuhkan sisa-sisa ego kesuciannya hingga menjadi debu tak berharga. Pertemuan pertama mereka di ruang jenguk penjara dibatasi oleh kaca tebal yang dingin, sebuah sekat fisik yang menggambarkan jurang takdir antara wanita suci dan narapidana kelas kakap. Nisa tidak bisa menahan tangisnya. Ia menempelkan telapak tangannya ke kaca, ingin menyentuh wajah pria yang rela membusuk di sel sempit demi atap panti asuhannya. "Maafkan aku, Bondan. Maafkan mulut jahatku.
Demi Allah, aku menyesal. Isak Nisa terseduh-seduh, suaranya parau penuh penyesalan yang terlambat. Bondan di seberang sana hanya menggeleng pelan. Ia meraih gagang telepon interkom dengan tangan terborgol dan berbisik lembut. Gak ada yang perlu dimaafkan, Ustazah. Saya cuma sampah yang kebetulan berguna. Lupakan soal taruhan itu. Kamu berhak dapat imam yang soleh, bukan mantan preman yang bakal tua di penjara. Penolakan halus Bondan justru membuat tekad Nisa semakin membaja. Ia sadar bahwa pria di hadapannya ini memiliki hati yang jauh lebih mulia daripada ustadz manapun yang pernah melamarnya. Tahun demi tahun pun berlalu merayap lambat bagaikan siput, menggerogoti masa muda mereka dengan kejam, namun tak mampu mengikis kesetiaan yang tumbuh dari rasa bersalah dan kekaguman. Nisa menolak setiap lamaran yang datang, dari pengusaha kaya hingga anak kiai ternama. Ia memilih mengabdikan hidupnya untuk membesarkan anak-anak panti dan rutin mengunjungi penjara setiap hari Jumat. Setiap minggu, ia membawakan makanan rantang kesukaan Bondan, menceritakan perkembangan anak-anak asuh yang kini bisa sekolah berkat pengorbanan Om Bondan yang mereka anggap pahlawan. Rambut hitam Nisa mulai diselingi uban, kerutan halus mulai muncul di sudut matanya. Namun, kecantikan hatinya justru semakin bersinar melalui ketabahan menanti kekasih halalnya. Bondan yang awalnya bersikeras mengusir Nisa, perlahan luluh oleh kegigihan wanita itu. Dinding penjara menjadi saksi bisu kisah cinta platonis yang terjalin lewat tatapan mata dan doa-doa panjang di sepertiga malam. 20 tahun kemudian, gerbang besi penjara Nusa Kambangan berderit terbuka, mengeluarkan aroma kebebasan yang terasa asing bagi paru-paru Bondan yang kini sudah rentah. Pria itu melangkah keluar dengan tertatih, tubuh kekarnya dulu kini kurus dimakan usia. Tato naganya memudar seiring kulitnya yang mulai keriput. Namun matanya masih memancarkan kehangatan yang sama. Ia menyipitkan mata menghalau sinar matahari sore. Ragu apakah ada orang yang setelah 2 dekade terkubur hidup-hidup. Namun keraguannya sirna saat ia melihat sosok wanita berkerudung putih berdiri di bawah pohon trembesi di seberang jalan. Sosok yang juga telah menua, namun senyumnya tak pernah berubah. Nisa berdiri di sana, masih memegang tasbih yang sama, namun kali ini tidak ada lagi tangan yang menutup hidung, tidak ada lagi tatapan jijik. Nisa berlari kecil menghampiri Bondan. Tidak peduli dengan pandangan orang-orang yang melihat seorang ustazah sepuh memeluk bekas narapidana di pinggir jalan. Ia langsung bersimpuh di kaki Bondan, mencium tangan kasar penuh bekas luka itu dengan air mata yang mengalir deras, membasahi pipinya yang tak lagi kencang. 20 tahun, Bondan. Aku sudah tunaikan janjiku menunggu, ucap Nisa di sela tangis bahagianya. Suaranya bergetar menumpahkan kerinduan yang ditahan setengah nyawa. Bondan yang terkejut buru-buru mengangkat bahu Nisa agar berdiri sejajar dengannya. Tangannya yang kasar menghapus air mata di pipi wanita yang dulu ia anggap bidadari tak tersentuh itu. "Kenapa kamu bodoh sekali, Nisa? Saya ini cuma sisa-sisa orang," bisik Bondan dengan suara serak. Namun hatinya meledak oleh rasa syukur yang tak terhingga. Langit senja berwarna jingga keemasan menjadi latar sempurna bagi penyatuan 2 jiwa yang sempat terpisah oleh kasta dan prasangka. Di usia senja mereka, di sisa waktu yang mungkin tak lama lagi, Nisa menuntun Bondan berjalan pulang menuju panti asuhan yang masih berdiri kokoh berkat nyawa yang Bondan pertaruhkan dulu. "Dulu kamu bersihkan jalanku dari preman. Sekarang biarkan aku bersihkan sisa hidupmu dari sepi," kata Nisa lembut sambil menggenggam erat tangan Bondan, tidak lagi peduli pada status sosial atau masa lalu kelam. Mereka berjalan beriringan menjauh dari penjara, meninggalkan bayang-bayang kelam masa lalu, membuktikan bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling suci, melainkan siapa yang berani berkorban paling besar dan setia menunggu hingga akhir waktu. Tamat.